Saya kembalikan kepada Mbak Ambar. Baik, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan kepada peserta untuk bertanya kepada Bapak narasumber kita dengan tema drainase perkotaan. Silahkan Bapak Ibu. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, Mbak Ambar? Silahkan Pak. Halo? Ya. Silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ambar atas waktunya. Pak Agus, Ya. apa yang Bapak sampaikan tadi memang itu benar sesuatu hal-hal yang harus kita laksanakan dalam pengerjaan proyek. Tetapi sebenarnya drainase perkotaan itu atau katakanlah dalam sub yang lebih kecilnya dia bagaimana kita mengendalikan suatu air dalam suatu wilayah dinama volume dan debitnya. Jadi misalnya di kawasan suatu proyek tertentu kita mengusahakan air di proyek itu tidak sampai keluar, tetapi kita mengadakan reclaiming system misalnya pada pembangunan apartemen 20 lantai, 30 lantai. Bagaimana kita mengelola air-air dari air kotor, karena air yang paling berbahaya itu adalah air dari cucian, ya, cucian yang mengandung sabun itu sangat berbahaya, mengandung racun-racun ya yang berbahaya. Nah, pengendalian air ini juga kita harus lihat, katakanlah pemindahan dari satu titik ke titik berikutnya tidak terlepas dari Bernoulli ya, Bernoulli di mana kita ketahui adalah dari titik 1 ke titik 2 seperti di literatur Z1 plus P per OG plus P1 kuadrat per 2G plus entalpi sama dengan C. Bisa kita hitung ya, akar 2GH itu bisa kita hitung. Terlalu cepat, nah itu akan membawa butiran-butiran. Nah butiran-butiran ini mengakibatkan terjadi tanah itu akan menurun. Karena itu supaya tanah itu tetap stabil, air-airnya juga harus dijaga karena di dalam suatu mekanika tanah itu ada volume tanah, volume udara dan air. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana cara-cara kita, misalnya dalam satu kawasan atau wilayah, untuk pengelolaan air yang sangat sederhana saja. Itu saja pertanyaan saya, Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nursiwan. Silakan Pak Agus untuk Langsung menjawab, Pak. Ya, terima kasih Pak Nursiwan yang memberikan juga masukan, bahkan juga mau ada pertanyaan ya untuk mengenai saluran Pak Nursiwan ya. Mengenai drainase ini memang Pak, drainase ini tadi yang tadi saya sampaikan ada berapa jenis, ada 6 jenis Pak ya di situ. Ya. 6 jenis itu tadi ada yang sifatnya drainase di bawah tanah, drainase permukaan tanah, drainase terbuka, tertutup, dan bahkan drainase yang single purpose ya Pak ya, dan multi purpose. Nah yang tadi Bapak tanyakan itu adalah bagaimana menyaring satu drainase itu dan membuat sesuatu yang simple. Gitu ya Pak Nisiwan ya. Betul, Jadi Pak. sebenarnya kalau kita kenal itu sekarang kayak seperti untuk limbah itu kan nggak langsung kita membuang ke saluran, itu adalah sekarang sudah banyak dibuat sistemnya itu untuk penyaringan itu melalui WTP Pak. Water Treatment Plant, bahkan sampai namanya WWTP. Dan jadi dia membuat saluran, sebelum kita buang saluran limbah itu kita sudah mengolahnya, menyaringnya menjadi limbah tersebut itu tidak kotor, sehingga kita setelah udah kita saring baru kita keluarkan air itu ke area yang sudah disiapkan. Gitu Pak Nisiwan. Ya, baik Pak Agus, terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Nursiwan. Baik Bapak Ibu, silakan pertanyaan selanjutnya. Dari Jawa Tengah. Oh, silakan Pak. Typing. Pak Agus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana, Pak. Untuk saluran pembuangan yang dari hulu sampai ke itu, untuk elevasi itu idealnya berapa kemiringannya Pak? Elevasinya ya. Mungkin karena pembuatan awal misalkan bibir yang pembuangan akhir itu idealnya berapa? Apa? Itu berapa itu Pak? Pak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Typing. Menanyakan berapa sih Pak ya kemiringan saluran drainase itu ya, maksimumnya begitu ya Pak ya.
Ya, jadi yang mungkin kalaupun saya tidak juga salah ya, mungkin nanti dengan Pak Ibing nanti bisa juga nanti bisa melihat ada di situ Pak di Permen ya Pak ya, Permen tentang drainasi kota itu Permen PU nomor 12 Pak tahun 2014 atau di SNI itu SNI yaitu SNI kalau tidak salah itu nomor 02 tahun 1991 Pak. Kalau tidak salah, kalau saya bisa izinkan untuk maksimum atau kurang lebih untuk presentasi kemiringan drainase itu ya tergantung juga Pak bahan yang digunakan itu sekitar 0,005 sampai 0,0075%. Mungkin nanti Pak ini bisa mendalami kembali kepada ada permen di situ Pak bisa tertera Pak. Di situ nanti disebutkan berapa kemiringan itu Permen PU nomor 12 tahun 2014 atau SNI 022406 tahun 1991 Pak. Begitu Pak Ibing? Ya. Ya, Nuhun Pak Agus. Ya, Pak. ya Sama-sama. baik, terima Izin. kasih Pak Ibing. Izin Bu Ambar, moderator. Siapa? Arif, Silakan Pak. baik Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Pak Arif. Langsung aja ya Bu Ambar ya, Ya. ke Pak Agus ya. Langsung Pak. Oke, baik. Pak Agus, apa yang tadi sudah disampaikan tentang drainase perkotaan, memang kenyataannya seperti itu ya Pak Agus, apa yang disampaikan. Dalam suatu pembangunan drainase perkotaan, itu sangat-sangat riskan ya, apalagi yang namanya pembangunan itu terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan, kan gitu Pak Agus. Mungkin sebelum kita merencanakan suatu pembangunan drainase perkotaan, mau tidak mau kita harus tahu tata rencana ruang kota terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu serta konturnya barangkali ya. Bahkan juga kita harus mempunyai juga data curah hujan, kemudian air yang masuk ke daerah perkotaan atau gimana gitu. Itu barangkali Pak Agus buat menjadi masukan saja. Nah, ini adalah suatu catatan. Mudah-mudahan catatan ini bisa direkomendasikan dalam saran nantinya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus memang secara global sudah. Tapi paling tidak kita dalam melakukan pekerjaan ini itulah yang sangat-sangat diperlukan. Akhirnya larinya nanti ke arah dimensi dari suatu saluran itu. Apakah bentuk dimensinya saluran tersebut? Apakah bulat atau trapesium atau apa kan gitu. Sehingga kita bisa mengetahui dari curah hujan maupun dari aliran air yang ada di atasnya. Sehingga kita bisa tahu perlu juga disampaikan Pak Agus barangkali buat masukan, apalagi nanti kita ketemu dengan permasalahan daerah perkotaan itu ada yang salurannya ada di bawah, di atas gitu, banjirnya di atas. Tidak mau kan kita harus melakukan suatu mesin pendorong atau pompa air ya Pak Agus ya. Itu barangkali hanya masukan aja buat dari saya. Terima kasih Pak Agus, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Agus. Ya, makasih Bapak. Ya Pak Arif, makasih Pak masukannya mengenai sistem tadi bentuk dan segalanya Pak ya. Artinya skemanya lah Pak ya atau langkah-langkahnya gitu Pak ya di dalam drainase perkotaan ya. Memang sih ada beberapa Pak yang kita perlu ketahui dalam sistem pembuatan drainase perkotaan Pak ya. Memang sebelumnya dan untuk menyusunnya itu sebelum sampai yang namanya Bapak bilang pembentukan apakah trapesium, apakah kotak kan begitu Pak ya dalam perkotaan itu. Mungkin yang pertama mungkin sedikit kita perlu menyusun skema jaringan drainasinya Pak. Dan pola aliran dengan alternatif sistemnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita membuat polanya aliran sistem drainase itu mau seperti apa yang tadi Bapak bilang tadi Pak. Yang tadi Bapak berikan apakah dia trapesium atau dia kotak, kubus, itu harus kita buat. Kemudian kita juga harus bisa juga menentukan debitnya rencana dulu Pak, masing-masing saluran itu. Karena kan dia harus
dibuang dari satu titik ke titik lain, Pak. Betul. Ya. Jadi kita harus perhitungkan yang namanya debit rencana. Nah, kalau kita tanpa menghitung debit rencana kan kita mau menggunakan apa nih Pak ya luasannya? Apakah kita menggunakan lingkaran, trapesium kan begitu Pak? Betul. Iya, Nah, iya. kemudian kita perlu juga membentuk rencana penampangnya Pak, bangunan pada pelengkap masing-masing saluran. Itu. Ya. Dan yang terakhir, kita harus tentukan luas lahan yang akan kita bebaskan. Karena ini yang menjadi pelik ya dalam persoalan drainase Pak. Karena lahan ini kan juga perlu kita pikirkan untuk pembebasannya. Gitu. Karena kita harus membuat yang tadi bilang kita harus ada tempat penampungan drainasenya untuk air itu untuk kita buang. Gitu Pak. Dan terakhir ya kembali kepada kalau misalkan lahan itu milik orang ya kita harus kita pikirkan biaya ganti ruginya. Nah itu ke situ Pak, drainase itu memang akan banyak hubungannya kita juga kepada lingkungan dan masyarakat setempat. Begitu Pak. Itu Pak. Pak Terima kasih Arif. Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, Masih ada, Bu? ya silakan Pak. Dari Sumatera Barat, Bu. Yurizal. Ya, Terima kasih, Pak narasumber. Menyambung pembicaraan tadi Pak Arif tadi, Pak. Kan tadi Bapak sudah menjawab dengan kita harus membentuk saluran-saluran dan arah-arah kemananya gitu. Tetapi yang bertanggung jawab dengan pekerjaan itu siapa itu harusnya, Pak? Apakah kadang-kadang lingkungan itu kan dibuat secara pribadi bersama-sama gitu, Pak. Kadang-kadang tidak teratur masalah aliran kemana dan kemananya tidak teratur. Itu yang bertanggung jawab harusnya siapa, Pak? Apakah RT-nya, RW-nya, apakah perkotaannya atau mana itu, Pak? Mungkin itu urutan itu barangkali perlu diketahui, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bu Ambar. Baik, terima kasih Pak Yurizal. Silakan Pak narasumber Pak langsung menjawab. Ya, terima kasih Pak Yusrijal untuk pertanyaannya untuk mengenai birokrasi Pak ya. Jadinya itu birokrasinya Pak ya. Aturannya kepada RTK atau memang Pemda setempat. Ya, tadi mungkin kalau Bapak ingin melihat untuk prosedurnya, mungkin nanti akan bisa lebih lengkap lagi. Nanti mungkin Bapak bisa buka ya. Nanti di Permen PU tadi Pak ya, nomor 12 tahun 2014 Pak. Nah, nanti bisa Bapak lihat di situ. Tapi mungkin secara prosedur ya, kalau memang lahan itu kita pada saat kita mau membuat satu drainase ternyata itu mengenai pada lahannya masyarakat Pak, tentu kita harus membuat satu izin Pak ya. Izin pertama kepada pemilik lahan, kemudian kita beralih kepada kita izin untuk ketika pemilik lahan itu mengizinkan, kita sudah harus ada juga izin kepada RW dan RT setempat Pak. Begitu. Jadi kalau izin pada lahan yang sudah kena dengan masalah, kita tetap izin kepada pemiliknya dulu Pak. Terlebih dahulu, baru kita kepada lingkungannya yaitu RT dan RW. Begitu Pak Yusrijal. Bagaimana Pak Yurizal? Sudah ya Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Izin saya akan menutup di sesi ini. Kita lanjutkan ke pertemuan kita berikutnya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yaitu Pak Agus Irwanto ST. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir